Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini di Unstambuk F1C11927 dari Kimia MIPA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah Biokimia 1 dengan liputan materi lemak dalam tubuh, hormon, asam nukleat, dan enzim. Baiklah, langsung saja. Pada soal pertama, jelaskan gambar struktur dan keberadaan dari asam lemak omega. Nah, lemak omega adalah dari kelas lipid, tersebar luas di alam makanan dan organisme, menjadi penyusun penting dari membran sel. Nah, asam lemak omega ini terdiri dari omega 3, omega 6, dan omega 9. Nah, pada omega 3 ini, asam lemak termasuk dalam asam lemak yang tidak jenuh, yang mempunyai ikatan rangkap banyak. Lemak ini tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, yang sehingga dapat ditemukan pada kacang-kacangan, makanan laut, sayuran, susu dan telur, serta minyak. Kemudian untuk omega 6, asam lemak termasuk dalam asam lemak yang tidak jenuh, termasuk dalam asam lemak tak jenuh ganda yang memiliki ikatan rangkap pertamanya pada posisi ke-6, sehingga disebut dengan omega 6. Termasuk dalam asam lemak esensial yang terdiri atas asam linoleat serta asam arachinoidik. Lemak ini juga dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Nah, kebalikan dari omega 3 yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, tetapi ditemukan pada tahu, selai kacang, biji bunga matahari, minyak kedelai, dan sebagainya. Kemudian untuk omega 9 merupakan asam lemak tak jenuh tunggal, memiliki batasan ikatan rangkap akhir karbon-karbon pada posisi omega 9, sehingga disebut dengan omega 9, yaitu ikatan ke-9 dari ujung metil asam lemak. Tidak seperti asam lemak omega 3 dan 6, asam lemak omega 9 tidak digolongkan sebagai asam dan diproduksi secara alami bagi tubuh, namun dapat ditemukan pada asam oleat dan asam eurosik. Nah, kemudian selanjutnya, lemak jenuh adalah lemak yang umumnya berasal dari hewan seperti daging unggas, daging merah, dan produk susu. Kemudian lemak tak jenuh adalah umumnya berasal dari tumbuhan, meski ada juga di antaranya mengandung lemak jenuh seperti minyak sawit. Dari data yang diperoleh Kemudian lemak trigliserida merupakan cadangan makanan yang kaya energi. Pada vertebrata, trigliserida disimpan dalam bentuk lemak di dalam sel, sedangkan tumbuhan menyimpan trigliserida dalam benihnya. Trigliserida adalah suatu jenis lemak yang terdapat di dalam aliran darah. Trigliserida adalah zat yang disimpan dalam jaringan sebagai hasil perubahan lemak dalam tubuh. Jenis lemak ini umumnya dihasilkan dari makanan yang dikonsumsi, yaitu daging, keju, organ hati, mentega, dan minyak. Kemudian gliserofosfolipid atau fosfogliserida adalah membran lipid yang mengandung dua jenis asam lemak yang membentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon ketiga pada gliserol terikat pada gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi yang melalui ikatan fosfodiester. Secara umum, gliserofosfolipid mengandung asam lemak jenuh. Kemudian rumus strukturnya dapat dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu sphingolipid, memiliki gugus yang mirip dengan gliserofosfolipid, yaitu bagian kepala yang polar dan dua ekor non-polar. Perbedaan
Sphingolipid dan gliserolipid adalah sphingolipid tidak memiliki gliserol. Sphingolipid banyak ditemukan dalam membran neuron dan sebagian lagi ditemukan pada membran sel dengan fungsi spesifiknya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu lipid sterol. Seperti kolesterol dan turunannya adalah komponen lipid membran yang penting bersamaan dengan gliserofosfolipid dan sphingomyelin. Soal nomor 2, jelaskan antara lemak dan minyak dari sawit, ikan, dan sapi. Nah, bagian A, perbedaan atau persamaannya. Untuk persamaannya, ikan dan sapi termasuk dalam lemak jenuh. Kemudian perbedaannya, daging sapi merupakan lemak jahat atau biasa disebut lemak jenuh dan lemak trans. Kemudian ikan termasuk lemak baik, biasanya dikenal dengan sebutan lemak jenuh, datang dalam dua bentuk, tunggal dan ganda, termasuk omega 3 dan omega 6. Lemak ini juga dikenal sebagai asam lemak esensial. Kemudian untuk lemak sawit termasuk dalam lemak tak jenuh. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa lemak tak jenuh itu kebanyakan didapatkan dari tumbuhan, tapi dapat juga sebagiannya didapatkan dari lemak sawit. Untuk kekurangan dan kelebihannya, keunggulan dari lemak ikan di mana cara kerja lemak tak jenuh dalam tubuh adalah dengan membantu menjaga arteri tetap bersih. Lemak ini membantu menghasilkan kolesterol baik dan bergerak di sekitar tubuh sekaligus mengurangi kadar kolesterol jahat yang dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Kemudian untuk keunggulan lemak sapi, mempertahankan massa otot karena memiliki protein yang kualitas tinggi. Kemudian mencegah anemia karena mengandung zat besi. Kekurangan dari lemak sapi ini di mana dampak dari konsumsi lemak jahat adalah meningkatkan kolesterol jahat dan dapat mengurangi kolesterol baik dalam tubuh. Kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung di kemudian hari. Nah, untuk keunggulan dari minyak sawit, dapat dijadikan bahan baku beberapa produk seperti minyak goreng, mentega, sabun, dan lain-lain. Untuk mengatasi kekurangan vitamin A pada anak-anak dan ibu hamil, dan dapat melindungi otak karena memiliki kandungan tekotrel yang merupakan senyawa sejenis vitamin E yang secara alami diproduksi oleh minyak kelapa sawit. Dapat mencegah perkembangan lesi pulpa alba, merupakan gambaran dari penuaan saraf karena kerusakan jaringan pada otak. Nah, untuk kekurangannya, meningkatkan risiko penyakit jantung karena dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah sehingga menyebabkan penumpukan dan bersifat beracun. Jika sudah digoreng atau minyak bekasnya mengandung senyawa beracun yang disebut dengan akralein yang dapat menyebabkan batuk serta rasa gatal pada tenggorokan. Selain itu, pada penelitian sebelumnya bahwa minyak bekas ini dapat juga menghasilkan radikal bebas yang bersifat toksik bagi tubuh. Nah, untuk soal selanjutnya dari materi hormon, jelaskan fungsi hormon. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari hormon itu. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang. Nah, fungsi dari hormon itu sendiri mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai macam organ, termasuk organ reproduksi. Dengan adanya hormon, maka tubuh dapat berfungsi dengan baik. Soal nomor 2. Sebutkan penggolongan hormon manusia
dan sebutkan contohnya. Nah, yang pertama golongan steroid. Golongan steroid terbagi menjadi glukokortida atau disebut dengan kristol, berperan sebagai pengatur dalam proses metabolisme termasuk pembentukan glukosa dalam asam amino dan asam lemak serta penyimpanan glikogen dalam hati. Kristol juga membantu menjaga tekanan darah tetap normal dan mempunyai efek antiinflamasi. Kemudian mineralokortoid atau aldosteron berperan dalam menjaga air garam mineral dalam tubuh. Hormon ini akan membuat ginjal menyerap kembali natrium dan kalium serta membuang zat-zat yang tidak diperlukan melalui urin. Hormon ini juga membantu dalam mengatur peredaran darah. Nah, untuk golongan peptida atau protein terbagi menjadi yang pertama protein hormon. Salah satu jenis ini adalah yang berfungsi sebagai bahan kimia dasar pembentuk hormon. Contohnya seperti organ tubuh pankreas yang menghasilkan hormon insulin, berperan dalam merespon gula darah. Hormon ini dikeluarkan pankreas khusus untuk mengikat gula yang ada dalam darah menuju targetnya sehingga di darah tidak terjadi penumpukan gula. Nah, untuk selanjutnya protein enzim berperan dalam pembentukan enzim dalam tubuh. Enzim berfungsi untuk mendukung terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. Contoh dari protein enzim yaitu karbohidrat, protein, dan lemak harus diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana agar bisa diserap. Nah, itulah fungsi dari protein enzim. Selanjutnya yaitu protein struktural berperan sebagai komponen penting dalam tubuh dari tingkat sel. Contohnya kolagen dan keratin, yang dimana keratin dapat membentuk struktur kulit, gigi, kuku, rambut, dan kuku. Kemudian protein transport berperan sebagai pengantar molekul dan zat-zat gizi dalam tubuh keluar masuk sel. Contohnya yaitu hemoglobin yang berfungsi untuk membentuk sel darah merah. Hemoglobin akan mengikat oksigen dan mengantarkannya ke jaringan yang membutuhkan oksigen dari paru-paru. Kemudian untuk golongan amina atau yang disebut dengan derivat asam amino dengan molekul yang kecil. Contoh dari hormon ini yaitu hormon steroid, di mana berperan dalam pembakaran kalori yang dilakukan oleh tubuh, mengontrol kecepatan pengolahan makanan dalam sistem pencernaan, mengatur irama detak jantung dan tekanan darah, serta menaikkan atau menurunkan suhu tubuh dan mengoptimalkan pertumbuhan otak. Kemudian contohnya yaitu hormon katekolamin berperan dalam membantu tubuh untuk mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Selanjutnya yaitu golongan eikosanoid. Contoh dari golongan ini yaitu hormon prostaglandin yang diproduksi oleh tubuh sepanjang siklus menstruasi, berperan dalam merangsang otot rahim berkontraksi untuk membantu pengeluaran darah menstruasi. Selanjutnya yaitu sebutkan penggolongan tumbuhan dan sebutkan contoh serta perannya. Nah, untuk golongan fitohormon yang memicu pertumbuhan, contohnya yaitu hormon auksin, berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan diferensial dan percabangan pada akar, mempengaruhi pemanjangan batang, mempengaruhi perkembangan buah, dominasi apikal, dan berkaitan dengan fototropisme dan geotropisme. Untuk selanjutnya yaitu hormon sitokinin yang berperan dalam mendorong sitogenesis atau pembelahan sel, mendorong pertumbuhan tanaman secara general, mendesak benih untuk melakukan perkecambahan, mempengaruhi diferensiasi serta pertumbuhan dari akar, dan menunda terjadinya penuaan pada tanaman. Selanjutnya yaitu hormon giberelin, berperan dalam mempengaruhi diferensiasi dan pertumbuhan dari akar, mendorong biji untuk mengalami perkembangan kuncup, pembungaan, perkembangan buah, mendorong pembungaan dan perkembangan daun.
Nah, untuk golongan hormon yang dapat menghambat pertumbuhan atau biasa yang dikenal dengan inhibitor terbagi menjadi etilen yang berperan dalam memicu terjadinya pematangan, antagonis dengan hormon auksin, promotor dan inhibitor dalam perkembangan dan pertumbuhan dari organ organ tanaman seperti akar, batang, dan bunga. Kemudian asam abisat yang berperan dalam merangsang stomata dan tertutup pada kondisi cekaman kekurangan air, menghambat pertumbuhan dan mempertahankan benih dalam kondisi dormansi. Nah, untuk soal nomor 4, salah satu hormon tanaman, hewan atau manusia, serta menjelaskan detail hormon tersebut, di antaranya fungsinya, strukturnya, dan cara sintesisnya, dihasilkan oleh organ apa, cara kerjanya, dan lain-lain. Nah, sitokinin merupakan golongan fitohormon yang memicu pertumbuhan pada tanaman. Struktur kimia sitokinin dapat dilihat pada gambar bahwa struktur kimia sitokinin ini merupakan turunan dari adenin, tersusun dari nitrogen, kemudian nukleus, nukleotida, ribosa, fosfat, dan glikosid. Kemudian sitokinin adalah salah satu zat pendorong tumbuh, berperan dalam memicu pertumbuhan pada tumbuhan yang mendorong pembelahan atau yang disebut dengan sitokinesis. Ahli biologi pertumbuhan menyebutkan bahwa hormon ini dapat mendukung proses pertumbuhan, perkembangan, diferensiasi, dan pembelahan sel tanaman. Nah, sitokinin ini juga mampu mengontrol proses kemunduran penyebab kematian sel-sel tanaman dengan baik, sehingga penuaan daun, bunga, dan buah menjadi tertunda. Proses penuaan daun sendiri melibatkan penguraian klorofil atau yang disebut dengan zat hijau daun dan protein. Hasilnya akan diangkut oleh floem ke jaringan meristem atau bagian lain yang membutuhkan. Sitokinin terletak pada embrio, akar, dan buah. Sitokinin ini biasanya akan berpindah dari akar ke organ lainnya pada tanaman. Nah, soal selanjutnya yaitu asam nukleat. Jelaskan atau tunjukkan gambar rumus struktur dari yang pertama, nukleotida. Kagak hafal. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau yang disebut dengan DNA, dan asam ribonukleat atau yang disebut dengan RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nah, untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian nukleosida. Nukleosida adalah senyawa yang terdiri dari basa atau pirimidin yang berikatan kovalen dengan suatu pentosa, merupakan bagian terkecil atau yang disebut dengan monomer penyusun asam nukleat, merupakan ester fosfat dari nukleosida, tersusun dari gula pentosa, ribosa untuk DNA, dan deoksiribosa untuk DNA yang mengikat basa nitrogen atau terdiri dari purin atau pirimidin. Selanjutnya yaitu ribosa. Ribosa yang memiliki rumus kimia C5H10O5 adalah salah satu kelompok monosacharida yang terdiri dari 5 atom karbon dan termasuk satu gugus fungsional aldehid atau gugus karbon yang mengikat satu atau dua atom hidrogen. Ribosa merupakan komponen RNA yang berperan dalam transkripsi genetik atau oleh karena itu ribosa sangat penting bagi makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu deoksiribosa. Deoksiribosa juga merupakan bentuk gula pentosa tetapi dengan kurang satu atom oksigen. Rumus kimia dari deoksiribosa adalah C5H10O4. Ini merupakan gula aldepentosa karena memiliki gugus aldehidat yang mendekat padanya. Bentuk gula deoksiribosa adalah sedemikian rupa sehingga 4 dari 5 atom karbon bersama dengan atom oksigen membentuk
cincin beranggota 5 atom karbon yang tersisa melekat 2 atom hidrogen dan terletak di luar cincin. Nah, selanjutnya itu basa purin. Basa purin ini termasuk dalam senyawa cincin fosfopurin. Basa purin terdapat dalam DNA dan RNA adalah adenin dan guanin. Kemudian keduanya berbeda dalam tipe dan posisi. Gugus kimia yang terlekat pada cincin purin yaitu yang pertama adenin adalah 6 aminopurin dan guanin adalah 6 oksi 2 aminopurin. Selanjutnya itu basa pirimidin. Basa pirimidin adalah senyawa aromatik sederhana yang tersusun dari atom karbon dan nitrogen. Dalam cincin beranggotakan 6, istilah pirimidin ini juga digunakan untuk merujuk pada turunan pirimidin, terutama 3 basa nitrogen yang bersama dengan 2 purin adalah bahan penyusun dari asam deoksiribonukleat atau disebut dengan DNA dan asam ribonukleat atau disebut dengan RNA. Basa nitrogen pirimidin berasal dari senyawa organik pirimidin melalui penambahan berbagai gugus fungsi. Nah, sebut dan jelaskan persamaan dan perbedaan dari DNA atau RNA. Untuk perbedaannya, dari segi letak, DNA ini terletak pada sebagian besar di nukleus, sedikit di mitokondria dan kloroplas. Untuk RNA terletak pada sitoplasma, nukleus, dan kromosom. Untuk persamaannya sama-sama terletak pada nukleus. Kemudian perbedaannya dari segi basa pirimidin, DNA ini memiliki sitosin dan timin, sedangkan RNA memiliki sitosin dan urasil. Keduanya atau keempatnya ini saling berpasangan satu sama lain. Kemudian untuk dari segi gula pentosanya, DNA memiliki deoksiribosa dan RNA memiliki ribosa. DNA merupakan rantai heliks ganda atau double helix, kemudian RNA ini berantai tunggal. Kemudian hidrolisis dengan enzim, DNA ini disebut dengan deoksiribonukleat, kemudian RNA disebut dengan ribonukleat. Untuk dari perbedaan peranannya, DNA ini berperan dalam memberi informasi genetik, sedangkan RNA berperan dalam proses sintesis protein. Nah, RNA ini akan menerjemahkan kode genetik dari DNA. Untuk penjelasannya, DNA adalah merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya tersimpan semua informasi genetik. Kemudian DNA membawa kode genetika, tetapi RNA yang menerjemahkan kode itu dalam sintesis protein. DNA disebut untai ganda, sementara RNA merupakan asam nukleat untai tunggal. RNA sendiri adalah hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga keduanya ini saling berhubungan, membuat kedudukan RNA yang merupakan polimer dan jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan DNA. Selain itu, tak seperti DNA yang biasanya dapat dijumpai dalam inti sel, sedangkan RNA sendiri kebanyakan berada dalam sitoplasma, khususnya berada di ribosom. Soal selanjutnya yaitu enzim. Soal pertama, untuk soal pertama, hipotesis enzim dengan substrat. Jelaskan apa itu hipotesis enzim dengan substrat. Nah, enzim dan substrat akan bentuk kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sementara produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Nah, cara kerja enzim ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu teori gembok dan anak kunci atau yang biasa dikenal dengan lock and key, serta kecocokan induksi atau yang disebut dengan induced fit theory. Nah, menurut teori gembok
dan anak kunci ini, enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim, tersebut menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu, kerja bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Jadi ibarat gembok dan kuncinya yang hanya bisa ditempati oleh substrat dan enzimnya yang memiliki kecocokan. Kemudian untuk teori hipotesis kecocokan induksi atau induced teori berpendapat bahwa sisi aktif enzim ini bersifat fleksibel, kebalikan dari teori gembok anak kunci. Kemudian sisi aktif enzim dapat berubah mengikuti bentuk substrat yang menempel. Substrat dapat menyesuaikan bentuk dari enzim. Dapat dilihat pada gambar di mana substrat dan enzimnya dapat menyesuaikan bentuk substrat sehingga dapat melekat yang dapat menjadi kompleks enzim sehingga dapat menghasilkan produk. Selanjutnya yaitu jelaskan mengapa enzim dapat mempercepat reaksi. Nah, cara kerja enzim ini dapat menjadi katalis. Enzim mengkatalisis reaksi dengan cara meningkatkan laju reaksi. Enzim meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas atau energi yang diperlukan untuk reaksi dari EA1 menjadi EA2. Penurunan energi aktivasi dilakukan dengan membentuk kompleks dengan substrat. Setelah produk dihasilkan tidak dapat dilepaskan, enzim bebas untuk membentuk kompleks baru dengan substrat yang lain. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, temperatur atau suhu. Enzim bekerja secara optimum. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda. Umumnya bekerja pada suhu 40 derajat Celcius. Pada suhu rendah membutuhkan banyak waktu untuk bereaksi. Kemudian, begitupun apabila memiliki suhu yang tinggi dapat mempercepat reaksi. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka semakin cepat reaksi yang dibutuhkan. Kemudian derajat keasaman atau yang disebut dengan pH. Masing-masing enzim bekerja pada rentang pH yang optimum berkisar antara 6-8. Pada pH yang terlalu tinggi atau sangat rendah, umumnya enzim akan kehilangan seluruh aktivitas dan katalitiknya. Kemudian konsentrasi enzim. Hubungan konsentrasi enzim dengan kecepatan reaksi berbanding lurus. Laju reaksi akan bertambah seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Kemudian untuk inhibitor adalah senyawa yang dapat menghambat aktivitas enzim sehingga akan menurunkan kecepatan reaksi atau menghentikannya. Inhibitor ini terbagi menjadi inhibitor kompetitif dan non-kompetitif yang dapat saya jelaskan pada slide selanjutnya. Untuk konsentrasi substratnya, laju reaksi enzimatik meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika substrat semakin banyak bekerja, enzim akan menurun. Nah, jelaskan tata nama enzim. Berdasarkan substratnya ditambah dengan akhiran ase, di mana nama substratnya protein. Untuk nama enzimnya ditambahkan dengan ase menjadi proteinase. Untuk nama substrat lipid apabila dinamai dengan enzim maka ditambahkan dengan ase, namanya menjadi lipase. Kemudian begitupun dengan maltosa, diganti menjadi akhiran ase menjadi maltase. Kemudian untuk
akhiran ase. Nama reaksi dari reduksi ketika menjadi nama enzim menjadi reduktase. Begitupun dengan oksidasi menjadi oksidase, pelepasan karbon dioksida menjadi dekarboksilase, kemudian pelepasan hidrogen menjadi dehidrogenase. Nah, suatu enzim secara khusus terdapat suatu substrat tertentu sehingga menjadi suatu ciri khas enzim. Nah, contoh dari penamaan ini adalah enzim hidrolasa hanya bisa bekerja pada proses atau reaksi hidrolisa. Jelaskan istilah dari biokatalisator. Seperti yang kita ketahui bahwa katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Nah, pada enzim adalah senyawa organik berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam metabolisme tubuh sehingga disebut dengan biokatalisator atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Bila zat ini tidak ada, maka proses-proses tersebut akan terjadi lambat atau tidak berlangsung sama sekali, sehingga membentukkan yang namanya dengan biokatalisator. Hampir semua enzim merupakan protein. Enzim adalah biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Pada reaksi yang dikatalisis oleh enzim, molekul awal reaksi disebut dengan substrat, dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda disebut dengan produk. Hampir semua proses biologis sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cepat. Nah, biokatalisator dalam peranannya, enzim sering memerlukan senyawa organik tertentu selain protein. Ditinjau dari fungsinya, dikenal dengan koenzim yang berperan dalam pemindahan hidrogen, pemindahan elektron, pemindahan gugus kimia tertentu dari koenzim dalam koenzim dari isomerase dan liase. Kemudian apa itu kofaktor? Kofaktor merupakan bahan kimia yang membantu molekul atau ion yang terikat enzim untuk meningkatkan aktivitas biologis enzim. Sebagian besar enzim membutuhkan kofaktor untuk aktivitas enzim, tetapi ada pula enzim tidak membutuhkan kofaktor. Enzim tanpa kofaktor disebut dengan apoenzim. Kemudian ketika enzim bersama-sama dengan kofaktor maka disebut dengan haloenzim. Kofaktor berfungsi merubah struktur daerah aktif atau dibutuhkan oleh substrat untuk berikatan dengan daerah aktif. Kemudian apa itu inhibitor kompetitif? Inhibitor adalah zat yang dapat menghambat terjadinya reaksi kimia yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ya, di mana inhibitor kompetitif ini terjadi karena adanya molekul inhibitor selain substrat yang berikatan pada situs enzim. Molekul tersebut secara struktural dan kimiawi mirip dengan substrat sehingga mampu berikatan dengan sisi aktif enzim. Adanya pengikatan inhibitor tersebut, inhibitor kompetitif, memblokir sisi aktif enzim sehingga mencegah substrat berikatan dengan reaksi antara enzim dan substrat terhenti. Hal ini dapat dicegah dengan menambahkan konsentrasi substrat. Nah, kemudian inhibitor kompetitif terjadi apabila molekul substrat berikatan dengan pada sisi lain selain sisi aktif enzim. Sisi ini disebut dengan situs aloestrik. Pengikatan inhibitor ke aloestrik mengakibatkan perubahan konformasi sisi aktif enzim sehingga substrat dan sisi aktif enzim tidak dapat berikatan. Untuk mencegah hal ini terjadi sangat sulit meskipun dilakukan penambahan substrat karena inhibitor tidak bersaing secara langsung dengan substrat. Nah, dapat diketahui bahwa inhibitor kompetitif ini bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim sehingga enzim tidak dapat menghasilkan kompleks substrat enzim. Kemudian untuk inhibitor kompetitif ini menghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim sehingga sangat sulit untuk menghasilkan produk karena meskipun dilakukan penambahan substrat.
Kemudian aktivator enzim. Aktivator enzim dapat mempercepat jalannya reaksi karena aktivator adalah zat penggiat. Contoh dari aktivator adalah ion magnesium, kandium, dan zat organik seperti KOA. Pengikatan ion-ion mengubah konformasi molekul enzim dan mengaktifkannya. Kemudian untuk gugus prosteik secara kimiawi hampir sama dengan koenzim, yaitu senyawa non-protein yang dapat terdialisa dan termostabil, namun ikatannya dengan apoenzim cukup kuat sehingga biasanya tidak bersifat reversibel. Sifat ikatannya dengan apoenzim inilah yang membedakan gugus prostetik dan koenzim. Tidak seperti koenzim dapat terikat lepas kemudian diikat oleh apoenzim selama kerja enzim, maka gugus prostetik umumnya berada dalam keadaan terikat terus-menerus menjadi satu dengan bagian apoenzim. Kemudian apa itu apoenzim? Setelah saya sebutkan tadi bahwa apoenzim ini merupakan bagian dari protein dan enzim bentuk enzim tidak aktif mengaktifkan pengikatan kofaktor, bersifat tidak tahan panas dan berfungsi menentukan kekhususan enzim. Contohnya dari substrat yang sama menjadi senyawa yang berlainan tergantung dari enzimnya. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu apa itu sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim adalah daerah pada enzim yang cocok sebagai tempat pengikatan dengan molekul substrat. Mekanisme dasar dari kerja enzim yang mengkatalisis reaksi kimia dimulai dengan terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Sisi aktif satu enzim berbentuk 3 dimensi seiring berupa lekukan pada permukaan protein enzim, tempat substrat berikatan secara lemah. Lanjut pada soal nomor 6, tentukan nilai Km dan Vmax pada A tanpa inhibitor, B penambahan inhibitor A, dan C penambahan inhibitor B. Kemudian C tipe inhibisi inhibitor A dan B atau inhibitor A dan inhibitor B pada kompetitif atau non-kompetitif atau unkompetitif. Kemudian nilai Km ini dapat ditentukan untuk menentukan ukuran afinitas enzim substrat atau ES yang merupakan suatu indikator kekuatan ikatan kompleks atau ES atau suatu tetapan keseimbangan untuk disosiasi kompleks ES menjadi E dan S bila Kn kecil berarti kompleks E menetap afinitas enzim tinggi terhadap substrat, sedangkan apabila nilai Km besar berlaku sebaliknya. Nah, untuk menentukan nilai Km dan Vmax ini dapat dilakukan dengan persamaan Lane-Weaver-Burk yang terbagi lagi menjadi persamaan Edelhoste atau persamaan dari Hannes-Wolf. Nah, persamaan dari Edelhoste ini merupakan plot Hannes-Wolf adalah representasi grafis dari kinetika enzim di mana rasio konsentrasi substrat awal atau konsentrasi S ke kecepatan reaksi atau V diplot melawan konsentrasi S. Nah, untuk persamaan ini digunakan secara historis untuk penentuan cepat parameter kinetik. Kemudian untuk persamaan Edelhoste ini lebih sering disebut dengan plot Edelhoste adalah representasi grafis dari persamaan Michels-Menten dari kinetika enzim.
seperti bentuk garis lurus lainnya dari persamaan Michaelis-Menten. Plot Eddington digunakan secara historis untuk evaluasi cepat dari parameter konsentrasi substrat dan kecepatan substrat, tetapi sebagian besar telah digantikan oleh metode regresi linear yang secara signifikan lebih akurat dan tidak lagi dapat diakses secara komputasi. Nah, untuk nilai regresi linear ini apabila mendekati angka 1, maka data yang diperoleh itu mendekati nilai kebenaran. Nah, untuk tanpa inhibitor adalah zat penghambat yang mempengaruhi faktor laju enzim. Nah, pada grafik dapat dilihat bahwa pada konsentrasi substrat awalnya yaitu di 0, seiring berjalannya waktu atau dapat dilakukan penambahan konsentrasi substrat, maka semakin tinggi nilai substrat yang diperoleh dengan nilai konsentrasi substrat 4 dan nilai kecepatan maksimalnya yaitu 10,20408. Nah, untuk persamaannya 0,392 x tambah 0,098 dengan regresi nilainya 0,99. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa apabila nilai regresi linear ini mendekati dari angka 1, maka hasil yang diperoleh itu mendekati nilai kebenaran. Nah, dari persamaan Lineweaver-Burk dapat diperoleh turunannya yaitu grafik Eddington, yang dimana pada grafik Eddington ini konsentrasi substrat awalnya yaitu mengalami penurunan pada kecepatan substratnya. Berbeda hasil yang didapatkan pada grafik Lineweaver-Burk atau kebalikannya, yang dimana diperoleh nilai konsentrasi substratnya 4,08 dan nilai kecepatan maksimalnya yaitu 10,18. Nah, untuk turunan dari grafik Lineweaver-Burk ini selanjutnya yaitu grafik Hannes-Wolf, yang mana diperoleh regresi linearnya juga 0,99 yang mendekati angka kebenaran atau nilai kebenaran, yang dimana substrat apabila ditambahkan substrat maka kecepatan reaksinya juga semakin cepat sesuai atau pada teori pada tanpa penambahan ini tidak menghambat dari laju enzim. Kemudian penambahan inhibitor A atau inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif ini bersaing dengan substrat untuk mencapai sisi aktif enzim sehingga enzim tidak dapat menghasilkan kompleks substrat enzim. Nah, pada persamaan Eddington dapat diperoleh persamaan Y sama dengan 9,688 x tambah 9,921 dengan regresi linear mendekati angka 1 sehingga mendekati angka kebenaran. Kemudian untuk kecepatan untuk konsentrasi substratnya diperoleh 9,688 dan kecepatan maksimalnya yaitu 9,921. Kemudian didapatkan hasil pada grafik Hannes-Wolf dan grafik
Weverborg. Nah, ini untuk grafik Hainsworth dan Lionel Weverborg-nya. Regresi linearnya hampir sempurna, yaitu pada angka 1, yang dimana nilai yang diperoleh pada konsentrasi substratnya 9,623762 dengan kecepatan maksimalnya 9,099, yang dimana pada penambahan inhibitor ini apabila ditambahkan substrat maka dapat mempercepat laju enzim atau konsentrasi substratnya. Kemudian untuk grafik Lane-Weverborg-nya begitupun pada hampir sama dengan grafik Hainsworth, yang dimana kecepatan substratnya diperoleh 99,8 dan kecepatan konsentrasi substratnya diperoleh 9,8 dan untuk kecepatan maksimalnya diperoleh 10. Nah, untuk penambahan inhibitor B atau inhibitor non-kompetitif, ini secara teori apabila ditambahkan dengan inhibitor non-kompetitif maka walaupun ditambahkan dengan konsentrasi substrat tidak dapat mempercepat laju reaksi enzimnya. Nah, berdasarkan dengan grafik Lane-Weverborg bahwa nilai konsentrasi substratnya diperoleh 13,1295 dengan kecepatan maksimalnya 7,194245. Nah, untuk nilai konsentrasi substratnya semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh, semakin banyak yang waktu yang dibutuhkan pada laju enzimnya, yang dimana regresi linearnya diperoleh 0,974 dan pada persamaan Eddington diperoleh persamaan 6,348x dan 4,574 dengan regresi linear 0,765 sehingga jauh dari nilai kebenaran. Dan untuk persamaan Hainsworth sudah mendekati nilai kebenaran. Konsentrasi substratnya semakin lama dibutuhkan untuk memperoleh laju reaksi enzim. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.